Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kuliah kita untuk mata kuliah aljabar linear elementer. Kita masuk materi determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Di sini saya misalkan saya punya permutasi dari bilangan-bilangan bulat 1, 2, 3 sampai dengan n adalah susunan bilangan 1, 2, 3 sampai dengan n tanpa pengulangan. Jadi saya punya di sini saya menyusun bilangan dari himpunan bilangan 1, 2, 3 sampai n, di mana susunannya dia tanpa pengulangan, ya, tanpa pengulangan. Jadi di sini Anda harus tahu permutasi. Berarti kalau permutasi pertama urutannya harus Anda perhatikan, ya. Jadi tidak bisa beda antara 1, 2 dengan 2, 1 itu beda, ya. Jadi beda pembacaannya. Seperti Anda ada membuat password di email atau di di ATM, itu kan Anda membuat password kan tidak bisa ngacak. Misalkan Anda punya password 1, 2, 3, maka pada saat Anda dibalik 3, 2, 1, maka Anda dikatakan sama mesin itu bilang passwordnya salah. Nah, di sini permutasi dari 1, 2, 3 adalah, jadi di sini saya coba kita akan merinci permutasi dari 1, 2, 3 itu ada beberapa yang dihasilkan, ya. Ada berapa kemungkinan sih yang dihasilkan dari permutasi himpunan 1, 2, 3. Di sini saya punya ada 6 kemungkinan permutasi dari 1, 2, 3. Kalau kita perhatikan di sini 1, 2, 3 itu berbeda dengan 1, 3, 2. Jadi di sini yang diperhatikan urutannya. Ya, jadi di sini ada 6 urutan yang berbeda dari permutasi 1, 2, dan 3. Secara umum nanti teman-teman, untuk objek sebanyak n objek, maka nanti permutasinya akan menyatakan sebanyak n faktorial. Nah, ini kalau kita perhatikan juga, ini teman-teman waktu belajar di SMA pernah dikenalkan pada saat kita masuk materi peluang, itu kan kita dikenalkan ada istilah kombinasi, ada istilah permutasi, ya. Ini contoh, ini apa sih n faktorial itu? N faktorial itu berarti kan menyatakan perkalian bilangan ini n, kemudian dikalikan dengan turun satu tingkat, ya, n-1, kemudian saya punya n-2, nanti sampai dengan 1 di sini. Dimana di sini 0 faktorial didefinisikan sebagai 1 dan 1 faktorial dia definisi sebagai 1 di sini. Jadi nanti di sini kalau ditanyakan ada berapa kemungkinan susunan bilangan dari 1, 2, dan 3, berarti kita punya kan 3 faktorial. 3 faktorial kemungkinan, berarti kan 3 dikalikan 2 dikalikan 1, berarti ada 6 kemungkinan, seperti itu, ya. Jadi nanti di sini jadi permutasi kaidahnya di sini mengikuti susunannya, kemudian nanti banyaknya kemungkinan ada n faktorial. Jadi nanti kita menggunakan konsep faktorial. Di sini saya punya ada namanya inversi. Jadi nanti di sini, jadi suatu permutasi J1, J2 sampai Jn dikatakan mempunyai satu inversi. Jadi nanti ada istilah inversi. Ini mungkin nanti akan mendasari munculnya definisi determinan, ya. Nah, dikatakan dia mempunyai satu inversi jika terdapat suatu bilangan yang lebih besar mendahului suatu bilangan yang lebih kecil. Ya, kita lihat contohnya, ya. Ada berapa inversi pada permutasi 6, 1, 3, 4, 5, 2. Berarti di sini kan ini adalah salah satu susunan bilangan dari permutasi objek 1, 2, 3 sampai dengan 6. Nah, ditanyakan ada berapa inversi di sini. Berarti kalau kita perhatikan, angka 6 ini kan lebih besar daripada 1, 3, 4, 5, 2. Ya, berarti dia mendahului dari semua bilangan. Tapi kalau 1 kan tidak mendahului siapapun. 3 itu tidak mendahului 4, tidak mendahului 5, tetapi 3 mendahului 2. 4 pun sama. 4 tidak mendahului 5, tetapi 4 mendahului 2. 5 mendahului 2. Berarti di sini untuk 6 mendahului angka 1, 3, 4, 5, 2. Berarti ada 5 inversi di sini. Kemudian untuk 1 tidak saya tulis. Kenapa dia 0 inversi? Kemudian ketiga, 3 mendahului 2. Berarti ada 1 inversi. Begitupun 4 mendahului 2. Maka ada 1 inversi. Begitupun 5, dia mendahului 2. Maka ada 1 inversi. Jadi kalau kita total semua dari banyaknya inversi pada permutasi 6, 1, 3, 4, 5, 2 itu ada 5 tambah 1 tambah 1 tambah 1, berarti ada 8 inversi. Ya, ada 8 inversi. Berarti ini nanti selanjutnya ini menyatakan ini adalah inversi genap. Nanti permutasi genap, permutasi ganjil nanti di sini.
Kemudian contoh berikutnya di sini, pada permutasi 1, 2, 3, 4, kalau kita perhatikan, ini tidak ada bilangan yang mendahului bilangan yang lebih kecil. Ini berarti saya katakan, untuk permutasi ini dia mempunyai inversi tidak ada, atau inversinya 0 di sini. Ya, inversinya genap. Kemudian di sini ada istilah permutasi genap atau permutasi ganjil, dan ada istilah nanti perkalian elementer. Ya, perkalian elementer. Di sini suatu permutasi dikatakan permutasi genap jika banyak inversi adalah genap, dan dikatakan permutasi ganjil jika banyak inversi adalah ganjil. Contoh yang tadi kan ada 8 inversi, maka dikatakan dia permutasinya genap. Oke. Di sini kemudian ada istilah perkalian elementer. Dari matrik A ukuran n kali n. Jadi nanti saya punya matrik A, kemudian dikatakan perkalian elementer dari matrik A, tapi matriknya harus persegi. Di sini adalah perkalian dari n entry dari A yang tidak ada berasal dari baris atau kolom yang sama. Contoh di sini ya. Ini saya punya matrik A. Maka nanti kalau saya akan perkalian elementer dari matrik A adalah, berarti Anda harus mengalihkan bilangan yang tidak sekolom dan tidak sebaris. Berarti A11 tidak mungkin dikalikan dengan 12, tidak mungkin dikalikan dengan A21. Maka kemungkinannya A11 dikalikan dengan 22. Begitupun nanti A21 pasti dengan 12. Seperti ini. Ya, berarti ini yang tidak sekolom dan tidak sebaris. Ya, ini adalah contoh perkalian elementer dari suatu matrik ukuran 2 kali 2. Kemudian di sini saya punya matrik ukuran 3 kali 3. Ya, di sini perkalian elementer dari A dituliskan dalam bentuk seperti ini adik-adik. Di sini ada A1 kotak, A2 kotak, A3 kotak. Nah, kotak ini dia merupakan permutasi dari bilangan 1, 2, 3. Jadi nanti kita lihat, kita tahu kan permutasi dari 1, 2, 3 menghasilkan ada 6 kemungkinan. Maka nanti banyaknya perkalian elementer dari matrik A itu ada 6 kemungkinan. Ada 6 komponen yang dihasilkan di sini. Di sini berarti perkalian elementer dari A, kalau kita perhatikan untuk yang pertama 1, 2, 3. Berarti perhatikan yang warna merah, berarti 1, 2, 3. Berikutnya nanti 1, 3, 2. Ya, lihat di sini. Jadi yang merah yang kita permutasikan. Kemudian di sini saya punya 2, 1, 3, berikutnya 2, 3, 1. Kemudian saya punya 2, 3, 1, 3, 1, 2. Kemudian 3, 2, 2, 1. Jadi ada 6 kemungkinan. Yang warna merah kan dapat dari 1, 2, 3. Kita tahu tadi permutasi objeknya ada 3, maka ada 6 kemungkinan, 3 faktorial. Berarti ini adalah perkalian elementer dari matrik A ada ini. Ini komponennya yang dihasilkan dari matrik A-nya. Kemudian di sini, secara umum nanti jika A adalah matrik berukuran n kali n, maka akan terdapat n1 perkalian elementer dengan bentuk A1 kotak, A2 kotak, A3 kotak sampai dengan AN kotak, di mana kotak-kotak ini adalah permutasi dari 1, 2 sampai dengan n. Ya. Nah, perkalian elemen bertanda dari matrik A ukurannya n kali n adalah perkalian elementer. Jadi lihatnya di sini kita akan memperhatikan tandanya. Nanti ada istilah genap, ada istilah ganjil. Di sini kalau saya punya dikali dengan 1 positif, jadi nanti A1 kotak, A2 kotak sampai AN kotak akan dikalikan dengan 1 atau min 1 pada saat kalau dikalikan 1 jika dia permutasinya genap. Dengan kata lain inversinya genap nanti. Kalau dikalikan dengan min 1 berarti dikatakan berarti permutasinya ganjil atau inversinya sebanyak ganjil. Contoh seperti ini. Ya, untuk yang matrik ukuran 3 kali 3 tadi dihasilkan ada 6 komponen ya, ada 6 komponen. Di sini kita perhatikan yang warna merah. 1 2 3 kalau kita perhatikan 1 2 3 tidak ada inversi. Ya, tidak ada bilangan yang mendahului yang lebih kecil. Berarti di sini 1 2 3 yang warna merah, berarti di sini dia mempunyai inversinya adalah sebanyak genap. Berarti dikalikan dengan positif. Kalau di sini kalau kita perhatikan 1 3 2, berarti kan 1 tidak mendahului siapapun, tetapi 3 mendahului 2, berarti ada 1 inversi, berarti sebanyak ganjil, berarti dikalikan dengan negatif. Berikutnya di sini saya punya 2 1 3, berarti 2 mendahului 1. Tapi 2 tidak dengan 3. Berarti di sini ada 1 inversi, berarti ganjil, berarti dia negatif di sini. Kemudian berikutnya 2 3 1, berarti 2 mendahului 1, 3 mendahului 1, berarti ada 2 inversi. Berarti ini pasti adalah dikatakan dia merupakan permutasi genap, maka dikalikan dengan positif 1. Berikutnya 3 1 2, berarti 3 mendahului 1, mendahului 2 berarti ada 2, ditambah tidak ada ya, 1 tidak kedua berarti ada 2 inversi, berarti sebanyak genap. Ya, berarti permutasinya genap, maka dikalikan dengan positif. Berikutnya 3 2 1, berarti 3 mendahului 2, 3 mendahului 1, 2 mendahului 1, berarti ada 3 inversi. Berarti permutasinya ganjil, maka dikalikan dengan min 1.
Nah, ini adalah perkan elementer bertanda dari matriks A. Jadi di sini yang menentukan adalah untuk komponen kolom. Ya, barisnya tidak, kolomnya di sini, kolomnya. Di sini kita kenalkan ada namanya determinan. Determinan itu merupakan suatu fungsi ya. Suatu fungsi dinotasikan dengan det A atau A di situ didefinisikan sebagai jumlah perkan elementer bertanda dari A. Jadi kalau kita perhatikan determinan ini, yang kita bicarakan di sini matriksnya adalah matrik atas bilangan real ya. Jadi nanti berarti kalau saya punya det A ini, kalau kita misalkan dia berupa ini seperti ini ya, berarti kan saya punya memetakan A. Di A itu petakan bentuknya seperti ini. A ini matrik A-nya adalah ukuran n kali n ya. N kali n berarti dipetakan ke bilangan real ya. Dipetakan ke bilangan real. Dengan definisinya berarti di sini saya punya komponen dari ini, berarti berarti ini definisi adalah bentuknya seperti ini. Nah, berarti ini menyatakan nanti seperti ini, berarti adalah perkan elementer. Nah, ini berarti seperti ini. Ya, berarti nanti dia domainnya berupa matrik, himpunan matrik, kemudian dibawa ke sana ya. Elemennya berarti nanti tiap matriknya di komponen matriknya ukuran n kali n, kemudian dipetakan ke bilangan real. Itu fungsinya seperti itu. Nah, di sini misalkan saya punya determinan untuk matrik ukuran 3 kali 3 dengan menggunakan perkalian elementer bertanda. Tadi ada 6 kemungkinan, maka kita kumpulkan yang tandanya positif, tandanya negatif, kita kumpulkan seperti ini ya. Tadi ini udah tahu ya, ini positif, negatif. Nah, kenapa positif? Nanti muncul tadi kan permutasi genap, kenapa negatif? Muncul permutasi ganjil. Kemudian yang sama saya kasih tanda sama ya, merah di sini. Akan saya dikumpulkan yang tandanya sama, merah. Kemudian saya lakukan pemaktoran distributif kiri semua ya. Nah, di sini kemudian saya akan menggunakan definisi saya akan gunakan definisi perkan elementer. Nah, akan saya susun ininya supaya nanti pas. Perkalian yang tidak sebaris ini kan merupakan perkalian bertanda. Kalau kita perhatikan ini kan yang di dalam kurung adalah ini komponen matrik ukuran 2 kali 2. Nah, akan saya bawa menjadi perkalian matrik untuk matrik ukuran 2 kali 2. Kita susun di sininya. Nah, saya buat ininya kedepankan untuk memudahkan dalam pembentukan formula nantinya. Nah, ini mungkin kalau teman-teman dulu di SMA kan ini adalah merupakan Saurus ya, cara Saurus untuk mencari determinan ukuran 3 kali 3. Tetapi Saurus hanya berlaku untuk 3 kali 3, di atasnya tidak berlaku. Ya, ini asal dari sini Saurus itu. Ya. Nah, ini berarti sekarang sudah pas ya. Ini kan berarti muncul perkalian elementer dari matrik ukuran 2 kali 2 ya. Bagian-bagiannya berarti seperti ini. Nah, ini kan yang tidak sebaris dan tidak sekolom. Ini tidak sebaris dan tidak sekolom. Berarti muncul seperti ini. Nah, ini kita nyatakan nanti sebagai matrik A11, ini sebagai A12, ini A13. Kalau kita perhatikan pada saat Anda milih A11, ini kan seolah baris pertama dan kolom pertama dihapus, tinggal yang di sini ya. Pada saat Anda milih baris kedua, A12, berarti kan baris 1 dihapus, kolom 2 dihapus, tinggal yang sebelah sini. Begitupun sama untuk yang 13 berarti dihapus di sini. Jadi nanti polanya menghapus ya di sini. Oke, kita lanjutkan. Jadi determinan untuk matrik ukuran 3 kali 3 dapat diekspresikan seperti ini ya. Jadi bentuknya det A berarti A. Nah, ini ada bertanda ya di sini. Ada bertanda berarti plus min plus di sini. Kemudian di sini untuk mempersingkat determinan A dapat diekspresikan dalam bentuk seperti ini. Nah, berarti di sini kan A11. Ingat ya, A11 didapat dengan cara menghapus baris 1 dan kolom 1. A12 dengan cara menghapus baris 1 kolom 2 dan seterusnya. Berdasarkan karakter dari matrik determinan matrik 2 kali 2 yang dihasilkan dari matrik 3 kali 3. Nanti di sini secara umum kita formulakan. Jadi dengan matrik AIJ adalah bentuk berorder 2 kali 2 yang diperoleh dengan menghapus baris ke 1 dan kolom ke J, di mana J berjalan dari 1 sampai 3 ya. Secara analog, pengertian bahwa matrik AIJ adalah matrik berorder 2 kali 2 yang diperoleh dengan menghapus baris dan kolom yang memuat AIJ, di mana I dan J berjalan 1 sampai 3. Nah, itu ini awal mula nanti muncul formulasi untuk kompaktor ya, ekspansi kompaktor pada suatu matrik persegi. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan dari yang tadi berarti ini bisa kita
bisa kita nyatakan dalam bentuk lain di sini ya. Ini berarti kan sepanjang baris pertama. Bisa saya nyatakan sepanjang baris kedua seperti ini. Nah, tapi tandanya hati-hati ya. Ini muncul nanti tandanya, jadi nanti permutasi genap ganjilnya muncul di sini. Ya, jadi dia bentuknya ini jadi plus, tadi kan sini plus ya. Jadi kalau lihat tanda dari permutasinya bisa kita lihat, nanti bisa kita dapatkan tanda bertanda dari sininya, berarti untuk yang A11 ini nanti plus ya. Ini kan dia minus di sini. Ini dia plus juga. Berarti dia di sini minus. Ini berarti plus, ngikuti selang-seling. Ini berarti min. Ini kan min, berarti sini plus. Ini berarti min, ini adalah plus. Nah, ini tandanya. Yang menyatakan yang ini ya. Ini kena A di sini kita punya tanda-tanda ini dia dari akibat permutasi genap, tadi permutasi ganjil. Seperti itu. Nah, ini bisa saya sepanjang untuk baris ketiga juga sama. Nah, ini juga bisa saya lakukan untuk sepanjang kolom. Jadi kalau saya lakukan ini untuk kolom ketiga, untuk kolom. Berarti kan kolom kalau saya ambil sebagai kolom 1, ini berarti sepanjang kolom 1 berarti A11. Berarti kan saya menghapus baris 1 kolom 1 ya. Berarti saya punya di sini nanti date dari A11. Seperti ini. Kemudian kan ini plus, berarti kan min di sini ya. Untuk kolom pertama berarti min A21. Berarti determinan dari A21. Sama ya. Berarti min plus, berarti A31. Nah, 31 berarti determinan A31. Seperti ini. Begitupun nanti berlaku untuk yang kolom 2 dan kolom 3. Jadi Anda bisa tuliskan untuk kolom 2 kan berarti A12. Di sini berarti A22 ya. A22. Kolom 3 ya. A22. Nanti ikuti di sini berarti yang ke sini 22 A32. A32. Begitupun untuk yang kolom ketiga, berarti kan sama aja dengan kolom A, berarti A13. Di sini berarti A13 kolom 1, baris 1 kolom 3, berarti ini baris 2 kolom 3. Ini berarti baris 3 kolom 3. Nah, tandanya di sini kita punya ini berarti kalau 1 2 dia negatif. Ini berarti positif di sini. Ini berarti negatif. Ikuti. A13 berarti positif. Ini berarti ke bawah ya, negatif. Ini berarti positif. Berarti sini determinan yang di sini. Berarti determinan dari A12. Seperti ini. Berarti determinan dari A13. Ini berarti determinan A22. Jadi ini bisa dilakukan untuk yang kolom dan baris ya, sepanjang kolom dan sepanjang baris. Seperti ini. Berarti saya punya determinan dari dari A32. Determinan dari A33. Nah, ini berarti ada formulanya ada 6. Berdasarkan karakter pengambilan baris atau kolom ya. Jadi kan barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Jadi ada 6 kemungkinan nanti formula determinan dari matrik A dengan menggunakan nanti istilahnya nanti untuk selanjutnya disebut sebagai ekspansi kofaktor ya. Kita lanjutkan di sini. Oke. Di sini saya punya definisi determinan secara umum, secara rekursif dapat didefinisikan pengertian determinan untuk sembarang matrik persegi berodok n kali n. Jadi saya punya di sini diberikan matrik persegi berodok n kali n yaitu A dinotasikan sebagai Aij. Determinan matrik A dinotasikan dengan det A atau harga mutlak A adalah seperti ini. Yang tadi ya. Ini berarti ekspansi sepanjang baris 1 ya. Sebaris 1 sampai dengan kolom ke n. Baris 1 kolom 1 sampai dengan baris 1 sampai di sini ini harusnya 1 ya di sini. 1 ini harusnya 1n. Ini bukan i tapi 1 di situ. Ya, sepanjang baris nanti bisa dilihat di sana, berarti sepanjang baris 1. Ini 1. Di 1 dia. Ini angka 1. Ya, oke. Nah, itu kemudian dinyatakan dalam bentuk sigma ya. Ini kan kalau dia bentuknya jumlahan, berarti dia adalah bentuknya sigma seperti ini. Oke. Sekarang contoh determinan untuk matrik ukuran 3 kali 3, misalkan saya ambil, nah untuk menentukan determinan, perhatikan komponen baris atau kolom yang memuat nolnya banyak ya. Yang paling banyak nolnya itu yang kita ambil. Kenapa? Akan memudahkan dalam perhitungan. Misalkan di sini saya ambil sepanjang baris 1 ya, di sini sepanjang baris 1, boleh juga silakan. Berarti 150 berarti 1 positif, 5 negatif, nolnya
hilang. Di sini berarti seperti ini ya. Ini berarti sepanjang baris 1 berarti untuk A11 berarti hilang baris 1 kolom 1 4 min 1 2 0. Untuk yang 5 berarti kan baris 1 tutup, kolom 2 tutup 2 1 0 0. Berarti ini. Untuk yang 0 clear. Ini 0 ya di sini. Berarti saya punya ini. Ya, berarti 4 0 ya. 4 kali 0 0 berarti min 2. Ini berarti 5, ini 0. Berarti 0, ini juga 0 di sini. Berarti juga 0 di sini ya. Oke. Oke, di sini berarti yang saya punya berarti sekarang min 2, berarti saya punya min 2. Bisa juga dilakukan untuk sepanjang baris ketiga. Ya, sepanjang baris ketiga boleh, berarti kan, tapi tandanya perhatikan, ini plus min plus, berarti sama ya, plus min plus. Nah, berarti baris ketiga kolom 1 tutup, berarti dapat seperti ini. Hasilnya sama aja. Cuma di sini kan melibatkan angka nolnya banyak, berarti tinggal yang sebelah sini ini kan 0. Berarti yang sebelah sini kan positif 2 kalikan min 1 berarti dia min 2 seperti ini, sama aja. Boleh juga Anda menggunakan sepanjang kolom ketiga. Boleh. Kenapa? Ini nolnya banyak. Ini kan nolnya banyak. Berarti kalau sepanjang kolom ketiga, berarti determinan A ini kalau kita gunakan sepanjang kolom ketiga, berarti kan ini plus, ini min, ini plus ya. Kolom ketiga, berarti ini kan ini min, ini plus. Nah, kalau sepanjang kolom ketiga, berarti ini diabaikan, ini diabaikan. Kenapa 0 kan? Berarti tinggal yang sebelah sini. Berarti yang ini yang kita perhatikan. Berarti yang ini ekspansinya berarti ini yang ditutup. Nah, ini berarti. Nah, berarti ini yang kita punya kan min 1. Berarti min di sini berarti ini kan 0. 0 kan? 0 pengalinya berarti diabaikan, berarti min 1. Saya punya matrik yang hapus berarti 15. Di sini 15 0 min 2. Nah, ini berarti ditambah 0 kan? Nah, sama aja kan? Berarti saya punya kan 0. Ini 1 berarti saya punya ditambah, berarti saya punya adalah min 2. Min 2 dikurangi 0 ditambah 0. Berarti saya punya adalah min 2. Hasilnya sama aja. Jadi nanti pada saat Anda mencari suatu determinan, Anda boleh melakukan sepanjang baris atau sepanjang kolom, tetapi paling memudahkan itu perhatikan kalau banyak nolnya itu yang diambil. Kenapa? Akan memudahkan dalam perhitungan. Kita lanjutkan ya. Jadi pemilihan 0 itu nanti mudah dalam menghitung. Mengurangi ruwetnya menghitung angka-angka di situ. Sekarang muncul ada istilah minor dan kofaktor dari kasus tadi, dari awal kita menentukan dari permutasi sehingga saya punya nanti perkalian elementer, kemudian ternyata dia menghasilkan ada matrik-matrik yang dihapus, yang dasar dari menghapus baris dan kolom. Nah, nanti dikenal istilah adalah minor dan kofaktor. Ya, ada istilah minor dan kofaktor. Jadi terkait dengan ekspresi pendefinisian matrik persegi, berikut didefinisikan pengertian minor dan kofaktor. Ya, minor itu apa di sini? Nah, di sini kalau kita perhatikan, jadi misalkan saya punya matrik A, AIJ adalah matrik persegi yang berodok n kali m, minor ke IJ adalah MIJ. Ini definisi seperti ini. Berarti determinan dari AIJ. Ya, dan kofaktor ini adalah ini. Ya. Secara ilustrasi mungkin diperhatikanlah kondisi di sini, diberikan A itu ordonya 3 kali 3, minor dan kofaktor dari A21 dan 22 ditunjukkan di bawah ini. Nah, ini berarti minor dari A1. Berarti ini hapus ya. Ini berarti yang di sebelah sini kan, berarti hapus baris 2 kolom 1. Ini dapatlah matrik minornya. Yang kayak tadi ya, berarti saya punya M21 seperti ini. Sehingga untuk kofaktornya berarti sini kan kalau kita perhatikan di sini kofaktor A21 berarti C21. Berarti min 1 berarti muncul negatif di sini. Ya, muncul dia negatif M21. Ini minornya kan saya ambil yang sebelah sini kan plus min tadi bertanda ya. Kemudian untuk yang 22 berarti sini I22 yang sebelah sini ya. Berarti hapus baris 2 kolom 2. Ya. Berarti inilah minornya. Kofaktornya berarti ini. Berarti positif ya. Berarti ini positif. Nah, tadi mirip dengan yang tadi ya. Jadi sama, cuma nanti di sini muncul motivasi minor kofaktor dari kasus tadi ya, dari permutasi genap ganjil, sehingga dirumuskanlah bahwa determinan itu adalah perkalian dari elementer dari entry-entry yang tidak sekolom dan tidak sebaris. Nah, itu muncul sehingga didapatkanlah nanti definisi untuk kofaktor, ekspansi kofaktor untuk mencari determinan. Nah, ini adalah minor-minornya adalah cara mengatur baris dan kolom yang bersesuaian dengan minor yang dimaksud di sini. Nah, kemudian di sini contoh minor ya di sini.
Di sini misalkan saya punya MIJ, berarti delete baris ke I dan kolom ke J ya. Berarti kalau kita cari M11 berarti kan ini. Berarti M11 kan berarti dihapus ini. Dihapus berarti tinggal -1 tinggal sebelah sini. Ya. Kemudian kalau saya punya 12 berarti baris 1 berarti ditutup, ini tutup. Tinggal 3241. Kalau saya punya 3-140 berarti 13 berarti baris satunya tutup, kolom 3 tutup. Berarti tinggal 3-140. Kalau saya punya 21 berarti baris 2 kolom 1. Berarti ini tutup ya baris 2-nya, kolom 1 berarti tinggal 2101 di sini. Kemudian saya punya 22 berarti kalau 22 berarti baris 2 kolom 2 ditutup tinggal 0141. Kalau kolom 2 baris 2 kolom 3 berarti baris 2 kolom 3 berarti ini ya, berarti 0240. Baris 3 kolom 1 berarti baris 3-nya 401 tutup tinggal 21-12, berikutnya 32 ya, baris 3 kolom 2 sama ya. Jadi di tengah menutup seperti itu. Nah, kemudian dia kopaktornya ya, perhatikan di sini. Ya kalau 11 berarti jadi genap, 31 genap, 13 ganjil, itu negatif nanti. Bentuknya adalah pertanda seperti ini, teman-teman. Jadi muncul plus minus berarti dari penjumlahan indeks baris dan kolom. Sehingga muncul seperti ini. Ya, ini untuk n kali n. Berarti saya punya ini positif, negatif ya. Ini hasilnya, ini kan C11 positif. Positif hasil determinannya adalah -1. Kemudian C12 negatif di sini. Nih, di sini. Kemudian C13 dia positif di sini. Ya, kemudian saya punya 21 berarti negatif. Nah, kemudian di sini berarti positif. Kemudian yang di sini berarti negatif, ya. Negatif kan 23. Kemudian di sini positif 31. Kemudian 32 di sini berarti negatif. 33 berarti positif. Jadi nanti perhatikan tanda di sini jangan sampai teman-teman salah ya. Jadi nanti minor dan kopaktornya seperti ini. Ya, kemudian di sini determinan. Nah, di sini muncullah nanti determinan dengan menggunakan ekspansi kopaktor. Ya, jadi nanti di sini ekspansinya dia sepanjang baris, ini rumusnya sepanjang baris ke I, ini adalah sepanjang kolom ke I, ya, dimana I-nya berjalan, I dan J-nya berjalan sesuai dengan ukuran matriksnya. Ya, berarti kalau matriksnya ukuran 33 berarti IJ berjalan dari 1 sampai 3. Contoh di sini. Untuk mencari determinan di sini, teman-teman, ya. Kita menghitungnya, perhatikan komponen yang banyak nolnya mana. Oh, ternyata di baris pertama kolom ke-3. Berarti inilah yang kita pakai untuk ekspansi kopaktornya sepanjang kolom ke-3. Sepanjang kolom ke-3 berarti ini yang kita punya. Berarti senternya di sini. Ini berarti 3 kan? Nah, yang ini kan nanti hilang. Yang ini kan nanti hilang. Kenapa hilang? Dia nilainya 0. Berarti yang kita perhatikan nanti yang sebelah sini. Nah, berarti yang ini nanti yang kita perhatikan. Ini yang hilang, ini kan hilang. Nanti kita punya matriks sisanya. Lognya ini kan tutup. Ini yang kita punya adalah sepanjang kolom ke-3. Nah, ini. Berarti ini sebagai minornya. Berarti minornya adalah 3 ini. Berarti nanti minornya 3, tapi lihat ini tandanya apa? Ini plus, ini min, ini plus. Berarti cukup sama situ aja. Berarti saya punya yang ini. Min 1, 1, 2, 0, 2, 3. Ya. Nah, determinan A berarti kita punya kan 3 kali itu. Untuk ini kan nilainya 0 semua. Berarti diabaikan. Nah, ini kemudian sama juga kayak tadi ya. Perhatikan, teman-teman boleh milih sepanjang kolom 1 atau baris 2. Kenapa? Ini banyak nolnya di sini. Misalkan saya memilih untuk baris kedua. Berarti yang ini kan clear. Berarti yang kita pakai ini plus. Ke bawah berarti min ya. Min ini berarti plus. Ini berarti min. Ini untuk yang kita ngambil sepanjang baris kedua ya. Kita ngambil sepanjang baris kedua untuk iterasi berikutnya. Nah, berarti 0, 2, 3. Berarti 0, 2, 3. Ini yang kita pakai seperti itu. Ya, berarti ini kan, ini nama 0 untuk 2. Berarti kan untuk 2 kan baris 2 kolom 2 tutup ya. Baris 2 kolom 2 tutup. Berarti kan ini. Nah, untuk 3 juga sama. Berarti baris 2 kolom 3 tutup. Dapatlah minornya seperti ini. Nah, ini. Tinggal dihitung. Ini kan berarti ini 0. Ini 0. Clear? Berarti ini saya punya positif 2. Dikurangi 6. Berarti negatif 4. Ini berarti min 4. Dikurangi 3 berarti saya punya min 7. Sehingga saya punya ini.
Berarti saya punya sini adalah min 8 ditambah 21, berarti saya punya 13, berarti 13, ini adalah 13, dikalikan 3 berarti 39. Nah, jadi nanti teman-teman, pada saat teman-teman mencari determinan pada suatu matrik, perhatikan komponennya. Boleh tidak harus kolom ketiga ya, teman-teman di sini tidak harus memilih kolom ketiga. Boleh memilih kolom keempat atau baris yang lain. Tetapi, untuk memudahkan perhitungan, nanti perhatikan ambillah bilangan komponen yang banyak nolnya. Kenapa? Akan memudahkan dalam perhitungan. Bayangkan teman-teman, kalau ini bukan angka 0, ini bukan angka 0, bukan angka 0, maka akan ribet dalam perhitungan berikutnya. Kita lanjutkan. Nah, di sini saya ambil ya. Di sini pilihannya, kemungkinan saya ngambil sepanjang baris keempat, baris kelima. Nolnya banyak juga kan, ada 4 nolnya. Ini pun boleh juga sepanjang kolom. Jadi boleh pilihannya baris keempat, baris kelima, atau kolom pertama. Di sini saya ambil adalah untuk kolom pertama. Berarti ini adalah minornya. Berarti yang kita punya kan nanti ini dihapus. Ya, dihapus, ini yang dihapus. Berarti yang lain, yang ini kan diabaikan, 0 semua kan, berarti tinggal yang di sini. 2 min 5, 7, 3 ya. Berarti saya punya untuk menghitung determinan matrika, saya ambil sepanjang kolom pertama. Nah, ini kan 0. Berarti, nah sekarang berikutnya, kalau kita lihat nolnya, kemungkinan pilihan teman-teman kan kolom pertama atau baris keempat. Saya ambil di sini kolom pertama ya. Berarti ini adalah minornya di 2. Berarti yang ini diabaikan, berarti tinggal ini yang dihapus. Nah, berarti nanti berikutnya saya punya ini 150, 24 min 1. Ya, ini berarti nolnya diabaikan, berarti ini kan sudah 0. Clear ini. 0 seperti di sini. Nah, berikutnya juga sama. Nah, di sini pilihannya kemungkinan adalah kolom ketiga atau baris ketiga sampai baris ketiga. Berarti nanti minornya di sini. Ya, ini berarti hapus, ini hapus. Nah, ini. Berarti tinggal 1 2 0 min 1. Ya, untuk ini berarti diabaikan, tapi perhatikannya kan plus min plus, berarti dia adalah min di sini. Ya, untuk 0 kan tidak masalah ya. Berarti saya punya sini min. Nah, ini min kan menyatakan tanda yang tadi, hati-hati. Ya. Berarti yang ini clear, dia 0. Ini juga 0. Berarti tinggal ini, berarti saya punya min 1. Min 1 kalikan dengan 2, berarti min 2. Min 2 kali 2, 4. Min 4 kali 3, berarti min 2. Min 12. Ya, ini kan, ini hilang. Ini hilang, ini hilang juga ya. Tinggal ini kan, min-minnya min 2, min 4, 12. Berarti min 12. Nah, ini. Jadi teman-teman cara menghitungnya, ya mudah sih di sini. Tinggal memperhatikan komponen yang paling banyak nolnya yang mana, itu teman-teman ambil. Kenapa? Itu akan lebih memudahkan dalam menghitung ya. Jadi janganlah suka ribet-ribet ya. Kalau ada yang mudah, ngapain yang ribet-ribet diambil, seperti itu. Nah, sekarang ada keistimewaan dari matriks segitiga ya. Jadi nanti menghitung determinan dengan menggunakan kondisi matriks segitiga. Nah, matriks segitiga kan segitiga atas, segitiga bawah, termasuk matriks diagonal itu segitiga. Kalau matriks diagonal, dia sekaligus segitiga atas, sekaligus segitiga bawah. Nah, ada kondisi nanti kalau dia matriksnya segitiga atas atau segitiga bawah, maka determinannya teman-teman cukup mengalihkan yang pada diagonal utamanya. Ini teorem ini bisa dibuktikan dengan menggunakan ekspansi kofaktor, ya. Jadi nanti kalau saya punya ini kan, berarti determinannya tinggal teman-teman mengalihkan ini aja 5, 0, 2, min 1. Berarti kan 0. Ini diambil, ini kan segitiga atas ya. Nah, berarti tinggal mengambil komponen yang di sini. Mengambil komponen yang di kolom. Di diagonal utamanya. Berarti ini. Nah, ini diambil ke situ. Nah, diambil yang ke sana. Berarti arahnya yang ke sana. Ya, berarti itu ya. Kemudian di sini untuk yang contoh berikut juga sama, tapi kasusnya di sini dia matriknya ini segitiga bawah kan sama aja. Nah, tinggal dikalikan ini. Berarti 2 min 2, 1, 3 ya. Berarti min 4, berarti min 12. Nah, seperti ini. Nah, mungkin untuk yang bagian determinan nanti ada 2 materi sebenarnya. Jadi pertama dengan ekspansi kofaktor, kemudian yang kedua dengan determinan dengan operasi baris. Nanti operasi baris nanti ada 2 di determinan itu, nanti operasi baris elementer dan operasi kolom elementer. Kemudian nanti cara terakhir mencari determinan dengan cara kombinasi, mengkombinasikan ekspansi kofaktor dengan operasi baris. Nah, operasi baris atau operasi kolom.
Ini mungkin untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau pengucapan tadi. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami konsep determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Itu mungkin dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan Anda layangkan di kolom komentar. Kritik dan saran kami nantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.